Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Renungan dan Motivasi hari ini bertemakan cara mengelola kekecewaan pada diri sendiri. Sebagai manusia, siapapun bisa mengalami kecewa, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua muda bisa mengalami rasa kecewa. Sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, sesukses apapun, dan seberkuasa apapun, semua pasti bisa kecewa. Dan siapapun pasti juga pernah mengecewakan Anda. Dari yang tidak begitu kenal, sampai saudara dekat Anda, teman dekat Anda, pasangan hidup Anda. Dan mungkin juga yang sering mengecewakan adalah anak-anak Anda atau orang tua sendiri. Selama kita dekat dengan orang lain, pasti ada kemungkinan kita dikecewakan mereka. Kecewa adalah kondisi di mana seseorang merasakan hal yang tidak mengenakan, menjengkelkan, disertai ada rasa kemarahan karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Salah satu life skill yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah bisa mengelola ekspektasi dan kekecewaan. Karena situasi berjalan tidak sesuai dengan harapan. Jika tidak, maka seseorang bisa mudah merasa stres, bahkan depresi. Padahal tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi. Memang kekecewaan tidak bisa dihindari, tetapi Anda bisa belajar mengelolanya dalam hati Anda. Bagaimana merespon setiap kejadian yang ada dengan berpikir positif, dan yang terutama selalulah berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi, Anda harus percaya pada Tuhan, dan Tuhan akan menjaga Anda dengan baik. Ada beberapa hal di dalam diri Anda sendiri yang bisa membuat Anda kecewa. Yang pertama, tingginya ekspektasi. Hal ini berpengaruh pada seberapa kecewanya Anda ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena yang Anda harus pahami, tidak semua hal di hidup ini bisa dikendalikan dan berjalan sesuai dengan harapan. Terpaku pada ekspektasi itu hanya akan membuat Anda merasa lelah. Energi yang Anda miliki terkuras hanya untuk memikirkan hal tersebut. Apalagi ketika Anda terlalu menaruh harapan pada satu orang. Orang itu akan sangat terbebani karena keinginannya belum tentu sama dengan keinginan Anda. Bukan salah seseorang jika ia tidak memenuhi ekspektasi Anda. Anda harus berekspektasi sewajarnya pada orang tersebut. Contoh kecil, Anda ingin dekat dan berteman baik dengan seseorang. Anda mungkin memperhatikannya, Anda mungkin ingin mengenalnya lebih jauh. Dan kenyataannya orang ini tidak terlalu memperhatikan Anda. Mungkin Anda kecewa, tapi Anda bisa melihat sisi positif. Jika ia menjadi teman Anda, ia bukanlah menjadi teman yang terbaik. Hal ini harus Anda pahami dan sadari bahwa Anda tidak mungkin bisa mengandalkan orang lain, apalagi orang tertentu. Tetapi Anda harus belajar menerima dengan ikhlas apapun hasilnya. Yang kedua, jangan cepat puas. Anda seringkali merasa mudah puas dengan semua usaha yang telah Anda lakukan. Berpikir bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja seperti yang Anda inginkan. Padahal perasaan terlalu cepat puas itu sangat mungkin menjebak Anda, karena bisa saja usaha Anda masih belum maksimal
belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang telah orang lain lakukan. Untuk itulah, sifat tidak cepat puas harus ditanamkan supaya Anda tidak mudah terlena oleh rasa puas itu. Selalu merasa bahwa apa yang Anda lakukan masih kurang, sehingga bisa memotivasi Anda untuk terus berusaha lebih keras lagi. Sifat itulah Anda menunjukkan kesungguhan ketika ingin meraih sesuatu. Tentunya bukan berarti kita harus serakah dan menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu, tetapi lebih berpikir ke arah yang lebih logis, melihat peluang dan juga memberikan yang terbaik untuk usaha yang sedang kita jalankan. Contoh kecil, Anda adalah seorang marketing. Anda menjual sebuah kendaraan kepada seseorang. Anda sukses menjualnya dan mendapatkan komisinya. Di sini Anda tidak boleh puas dengan keadaan kalau Anda sudah mendapatkan uang komisi. Di sini Anda harus belajar memperhatikan hal-hal lain, seperti memberikan servis yang terbaik, pengiriman kendaraan terbaik, mengucapkan ulang tahun, mengingatkan perpanjangan SNK. Dan saya percaya Anda bisa meminta referensi untuk mendapatkan order lainnya. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Kebiasaan meremehkan hal-hal kecil seringkali menimbulkan efek yang tidak main-main. Karena terkadang sesuatu yang diremehkan itu punya nilai sendiri yang tidak kalah pentingnya. Dan ketika Anda melewatkan hal-hal tersebut menandakan kita orang yang tidak teliti. Oleh karena itu Anda ketika melakukan sebuah pekerjaan, luangkan sedikit waktu untuk lebih teliti, lebih detail pada hal-hal kecil yang mungkin kita lewatkan. Jangan mengesampingkan aspek apapun jika tidak ingin ada permasalahan ke depannya, karena mungkin jika masalah terjadi akan membuat kita menyesal suatu saat nanti. Yang keempat, membuang-buang waktu. Salah satu hal yang paling disesali oleh banyak orang adalah ketika ia tidak sadar terlalu banyak membuang-buang waktu, melewatkan momen-momen penting yang kemungkinan tidak akan terulang lagi. Padahal apa yang dilakukannya selama ini bukanlah sesuatu yang penting untuk kedepannya. Kita semua sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari. Tinggal Anda yang memilih mau memanfaatkannya dengan efektif atau menghabiskannya untuk hal-hal yang sia-sia. Jika ingin memperoleh keberhasilan di masa mendatang, kuncinya adalah disiplin dalam menggunakan waktu yang kita miliki. Yang kelima, terlalu nyaman di zona nyaman. Saat Anda berada di zona aman, Anda memang terhindar dari beberapa hal yang penuh resiko. Namun ketika Anda sudah terlalu nyaman di zona itu, di saat itulah Anda terjebak. Diri Anda menjadi sangat bergantung pada zona yang sebenarnya tidak sebenarnya aman untuk Anda. Karena itulah Anda harus punya keberanian untuk beranjak dari zona aman. Menantang diri untuk beradaptasi dengan bidang lain itu perlu, supaya Anda bisa tahu seperti apa kemampuan dan potensi yang sebenarnya Anda miliki. Mungkin Anda bisa menemukan zona aman yang baru setelah berani keluar dari zona sebelumnya.
Dan saya percaya ketika Anda dan saya berada di zona nyaman akan membuat kita terlena dan tidak tahu atau mau bergerak ke zona yang lain, sehingga kita tidak bisa maju dan selalu berada dalam zona lama. Dan ini akan membuat kita kehilangan peluang. Apapun yang terjadi, belajarlah menerima adanya. Tidak selamanya roda selalu berada di atas. Tak selamanya jalan yang kita tempuh itu lurus. Belajarlah mengevaluasi harapan-harapan dan belajarlah dari kegagalan atau ekspektasi yang tidak terpenuhi. Belajar melihat sisi positif dan selalu bersyukur, serta lakukan langkah-langkah baru dalam hidup Anda. Saya percaya kekecewaan tidak akan membuat Anda berhasil. Kekecewaan tidak akan menambah harta ataupun umur Anda, melainkan kekecewaan akan membuat Anda sakit dan kepahitan. Jadi tinggalkan perasaan itu. Tinggalkan ekspektasi Anda yang gagal. Karena kekecewaan itu berarti bahwa Anda belum berhasil atau belum memiliki sesuatu yang jadi ekspektasi Anda. Jadi janganlah pernah kecewa dengan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, melainkan berusahalah memilikinya karena masih banyak peluang untuk memilikinya. Dan jika memang merasa tidak mungkin, jalankan kembali hidup Anda karena masih banyak harapan-harapan atau ekspektasi lainnya, dan lahirlah keberhasilan Anda. Demikian renungan dan motivasi hari ini, semoga berguna. Dan jangan lupa support kami selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.